Narazer Show Season 7. Dan kali ini kembali ngobrol dengan teman ya. Eh, jadi udah terlalu sering monolog nih, jadi akhirnya gue bisa sama temen gue lagi, Herman, yang sebelumnya kita ngomongin tentang Malaysia di tahun lalu season 6. Nah sekarang thank you bro, Oke, ya. apa bisa mengisi konten Narazer lagi, Ya. podcast and show. Ini akan ada tayang di YouTube dan di Spotify ya. Nah cuman nih agak curcol dikit nih, Spotify gue dikit banget pendengarnya ya, dikit banget. Jadi udah kadang-kadang semangat gak semangat juga tuh publish di situ. Nah, jadi harapan kita ya nanti di YouTube lah, mudah-mudahan di YouTube lebih banyak trafficnya, biasanya lebih banyak lah view-nya. Tapi oke lah, tetap kita terlepas sedikit atau banyak yang nonton atau dengerin, terutama yang di Spotify ya. Kadang banyak yang pengen gue share ke orang gitu supaya kita terutama Indonesia gitu, supaya masyarakat maupun generasi penerus di Indonesia itu punya referensi yang bagus lah gitu, punya referensi yang bagus, punya informasi, knowledge yang bagus, yang berguna ke depannya. Jadi nggak cuman sekedar nonton yang lucu-lucu, nonton yang nggak ada faedahnya gitu. Tapi gue pengen Narazer ini memberikan sedikit lah kontribusi buat Indonesia ke depannya 10, 20, bahkan bisa 50 tahun ke depan gitu kan. Ya seperti yang dilakukan oleh Malaka, yang sama ada Ferry Irwandi, Coki Pardede gitu yang Malaka, atau kayak podcastnya Pak Gita Wirjawan, apalagi ya macam-macam lah ya, banyak lah gitu. Yang entertainment, hiburan itu juga penting, tapi kan kalau terus-terusan dikasih yang lucu-lucu, kapan punya ilmunya ya? Ya nggak sih? Iya dong. Gitu. Oke, kali ini kita mau ngomongin itu ya, Man ya. Ngomongin tentang makanan kali ya. Boleh, boleh. Jadi kan ini kesannya topiknya ringan ya. Tapi Oke. tenang, ini topiknya tidak ringan karena di 2 sampai 3 episode terakhir, terutama di episode Narazer Podcast yang episode 3 dan 4 season 7, itu gue ngomongin tentang makanan dan pola diet, pola makan gitu. Dan ini jadi masih kelanjutan dari itu, dan gue dan Herman punya concern yang sama soal makanan, kualitas makanan, yang mana semakin lama nih dunia kuliner dan makanan terutama di Indonesia itu eh, gue merasa kita tuh negara dan pemerintah tuh tidak melindungi, tidak bisa melindungi dan tidak peduli dengan kualitas dan gizi kesehatan dan makanan yang kita makan, masyarakat Indonesia pada umumnya itu. Karena kita cuma disuguhin makanan yang enak-enak, yang penting enak, kenyang, tapi ternyata itu bahaya. Mau itu yang berbahan tepung terigu, ultra processed food, deep fried, gorengan yang terlalu berlebih, dan banyak lagi yang itu yang bikin ternyata kita tuh penyakit diabetes, kolesterol, kanker, penyakit serangan jantung, stroke, itu ternyata penyebab besarnya tuh ya makanan yang nggak sehat gitu. Betul. Gitu sih. Lu ada ini dulu nggak? Gue udah terlalu banyak ngomong nih. Ada yang mau Oke. disampaikan nggak soal kita pembuka soal tentang kualitas dan gizi makanan di Indonesia? Oke. Hmm. Kalau di Indonesia nih kita lihat nih ya, sekarang makanan tuh begitu banyak ya. Kulinernya luar biasa. Oke ya. Tapi kita tahu nggak sebenarnya banyak hal yang sederhana mungkin ya. Mungkin di sini itu mungkin kalau kita lihat banyak makanan tuh sehat nggak sih? Apa hanya enaknya aja? Mungkin ada pepatah mengatakan ya, makanan yang enak belum tentu sehat. Tapi kalau makanan sehat belum tentu enak. Nah, jadi pilihan tuh ya. Seperti kita misalnya nih, kalau misalkan mudah-mudahan kalian juga jangan ya. Misalkan kita di rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit itu makanannya itu yang enak-enak nggak? Ternyata lebih ke makanan sehat ya, makanan sehat ya. Jadi pilihannya pasti ya polanya pasti makanan sehat segala macam. Nah, Karena ada ahli gizinya yang ngatur makanan itu betul, kan, nggak betul. sembarangan kan. Nah, kayak kita lihat contohnya di Singapura ya. Singapura itu ada namanya food grade. Kayak Nah, grade-nya ya. Jadi ada grade A, grade B, grade C, grade D, kan E malahan ya. Nah, kita sama ini kan nggak tahu nih apa makanan kita di Indonesia kan nggak punya grade nih ibaratnya ya. Kita benar-benar. sebebas-bebasnya gitu. Mau makan apa aja ada, nggak ada masalah gitu untuk kayak. Nah, sedangkan coba kalau kita lihat ya, itu baru di mana? Di Singapura ya. Kalau di Malaysia
itu ada nilainya kantin itu ya. Ada yang A kategorinya, ada B segala macam. Itu bergantung pada apa? Jadi penyajiannya seperti apa, makanannya itu steril atau enggak segala macam itu mempengaruhi sekali. Di Indonesia mungkin itu yang belum ada, belum diterapkan. Oke ya. Iya. Mungkin dengan diterapkan itu kita akan jauh lebih diproteksi ya. Seperti yang kita mungkin sering lihat ya, makanan itu sebenarnya itu bagus nggak segala macam. Mungkin sekarang kita mungkin masih nggak, maksudnya ini masih ada nuansa masih lebaran ya mungkin ya. Hmm. Nah, kita kan banyak orang menjalankan ibadah puasa, oke ya, ibadah Betul, puasa. betul. Bahkan di ibadah puasa aja orang sekarang kenapa dia melakukan ibadah puasa segala macam? Ternyata secara tidak langsung itu salah satunya itu untuk kita kembali lagi tahan hawa nafsu segala macam, makanan terutama juga ya. Tapi ternyata kita lebih sehat, oke ya. Bukan kita jadi lapar, benur atau gimana, enggak. Justru kita tambah sehat, tambah bagus segala macam. Iya. Jadi di sini mungkin kalau mau lebih baik segala macam, mungkin di Indonesia itu harus ada proteksinya ya. Mungkin kalau kita lihat di makanan itu cuma ada izin BPOM segala macam. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, apakah benar-benar diuji segala macam. Apa cuma makanan pertama yang diuji di BPOM, setelah itu besoknya makanan kualitasnya udah beda, gimana ya kan? Nah, jadi dari sini itu balik lagi ke kita. Kita mau pilih makanan sehat atau makanan enak. Enak belum tentu sehat, sehat belum tentu enak. Nah, balik lagi ya. Nah, seperti itu. Oke. Iya, oke. 100 buat Bapak Herman ya. Jadi ya itu ya benar. 110 dong. 10-nya dari mana? Nah. 10%. Jadi ya benar. Jadi kita tuh kenapa tadi di awal gue bilang pemerintah dan negara sebenarnya tidak peduli dengan kesehatan kita. Bukan karena gue mau menyudutkan pemerintah atau negara, enggak. Tapi karena buktinya contoh kayak gitu tadi di Singapura sama Malaysia, masyarakatnya tuh dilindungi dengan ada keterangan food grade peringkat A, B, C, D, E. Jadi mereka tuh diajak untuk berpikir logis gitu. Oh, yang makanan yang grade A itu mahal banget. Terus makanan yang grade E itu murah banget. Karena padahal ini makanan yang sama, misalkan sama-sama makanan coklat gitu, permen coklat. Tapi kenapa ini mahal banget? Ternyata ya karena dampak kesehatannya lebih baik daripada yang E tadi ya, grade A sama yang E, atau grade A dengan C, atau grade A dengan D misalkan gitu. Jadi masyarakat juga secara tidak langsung diedukasi melalui regulasi itu gitu kan. Sementara kalau BPOM yang kayak tadi Herman bilang, BPOM paling cuma ngelindungi kita dari makanan yang beracun gitu. Jadi dia cuma melindungi, sejauh ini yang gue lihat, mereka tuh cuma melindungi jangan sampai makanan lu tuh ada bahan arsenik, apa cyanida yang langsung lu cepet mati. Tapi kalau yang racun tanda petik yang akan bikin lu bakal penyakit jangka panjang kayak diabetes, kolesterol, itu mereka abaikan. Itu yang kayak gula berlebih, natrium berlebih, tepung terigu, pewarna buatan, sintetis gitu-gitu, mereka ya selama masih aman untuk dewasa, tidak aman untuk anak-anak. Jangan dimakan sama anak-anak ya. Tapi boleh sama dewasa. Tapi bukan berarti aman itu sehat, enggak. Makanya kenapa rumah sakit jadi laku? Karena itu tadi. Jadi ini kadang gue merasa kayak jadi konspirasi gitu. Konspirasi yang pernah berapa kali gue bilang, konspirasi 3 sampai 4 entitas. Satu, FMCG ini yang memproduksi makanan kemasan tuh ya. Kita bahkan belum ngomongin ultra processed food nih. Yang tadi yang grade itu kan sebenarnya ultra processed food. Itu sebenarnya udah bahaya. Sebenarnya udah bahaya. Karena kita real food itu kan yang biasa dimasak oleh, dulu kita kalau masih kecil dimasak oleh ibu atau kalau ayahnya pinter masak dimasak oleh ayah gitu kan. Real food yang dibeli dari pasar, seger, beli sayur, buah, protein, daging, telur, beras, jagung, kentang, apa segala macam gitu kan. Itu kan real food ya. Terus processed food kan ada yang prosesnya biasa sama yang super sama yang ultra. Nah, ini yang kita bicarakan yang ultra gitu kan.
ultra processed food. Kalau keripik-keripik pisang rumahan, keripik-keripik singkong rumahan yang bikinan tetangga kita atau bikinan UMKM, itu mungkin mungkin simple processed food kali ya. Gua nggak tahu ya istilahnya, atau pokoknya yang jauh di bawah ultra processed food. Jadi masih aman gitu. Ya paling tinggal kontrol jangan sampai kebanyakan garam atau gula gitu ya. Kita harus kontrol juga kan. Nah, cuman balik lagi tadi makanan. Jadi ya itu tadi kita nggak dilindungi sama itu. Jadi BPOM cuma ngurusin yang penting jangan beracun, yang penting jangan yang bisa bikin orang langsung diare gitu. Tapi yang jangka panjang mereka nggak peduli. Oh tadi sore yang konspirasi ya. Konspirasi rumah sakit, FMCG ini adalah industri fast moving consumer goods yang tadi yang bikin proses makanan proses. Terus farmasi sama rumah sakit, ya itu 3 ya. Satu lagi gue lupa, mungkin pemerintah. Pemerintah apapun ya, negara apapun yang sebenarnya tidak peduli dengan masyarakatnya. Contoh misalkan contoh aja ya, mungkin gue salah. Misalkan India gitu. India kan terkenal makanannya begitu ya. Yang habis megang ketek terus tukang masaknya ngaduk-ngaduk makanan lagi. Itu bumbunya pelengkap. Kalau itu kan versi ekstrim. Nah, di Indonesia kan tidak se-ekstrim itu. Cuman mungkin kalau di India mungkin tuh yang sama mungkin seperti ini kali. Kalau lagi jajan itu pegang kembalian ya. Kembalian receh, duit yang kotor. Iya, masih tetap uang kertas. Melayani ambil makanan selanjutnya ya. Iya. Dia nggak pakai sarung tangan atau dia sembarangan lah gitu ya. Makanya kenapa makanannya murah. Dan kita jadi hobi kuliner. Jadi menurut gua hobi kuliner itu nggak selamanya bagus. Hobi kuliner itu bisa jadi mendatangkan masalah di masa yang akan datang. Kalau kita nggak kontrol mulut kita nih gitu. Jadi jangan disalahin kalau sedikit sakit minum obat, sedikit sakit minum obat. Karena kita nggak jaga pola makan. Anggaplah kita nggak harus rajin olahraga dan nggak harus olahraga berat. Tapi setidaknya jaga pola makan gitu loh, control your mouth. Karena gini man, misalkan contoh kayak gue kan kalau kalian coba dengerin lagi deh podcast Narazer yang tentang makanan, judulnya Hindari Tepung Terigu dan Ultra Processed Food, sama yang turun berat badan. Itu episode 3 dan 4 di season 7. Kalian dengerin aja sekilas lah. Waktu itu gua 2024 sebelum bulan September itu masih seneng makan yang berbahan tepung terigu atau yang gluten, gorengan dan sebagainya, ultra processed food juga. Nah, tapi gue merasa ya man ya, ini agak ekstrim nih yang mau gue sampaikan, opini gue ya. Ini opini ya. My unpopular opinion. Menurut gue sebenarnya makanan-makanan yang terlalu bahaya ini, yang tadi yang tepung terigunya terlalu tinggi, goreng deep fried-nya terlalu tinggi, itu sebenarnya hampir sama atau mendekati sama bahayanya dengan sorry to say narkoba dan rokok. Kenapa gue bilang gitu? Karena disitulah kita kecenderungan gampang lapar man. Gampang lapar, candu. Jatuhnya candu atau ketagihan. Jadi kayak ngerasa, aduh gue lapar nih, aduh gampang lapar. Padahal sebenarnya kalau kita makan yang sehat, misalkan tiap hari ini kayak yang ideal banget nih makan sehat, ikan. Terus ikannya yang nggak selalu digoreng, tapi ikan yang misalkan yang pokoknya yang kuah atau apa. Mungkin nggak usah jauh-jauh, misalkan makan ayam, pisang deh ya. pisang. Makan 2 aja. Udah kenyang belum terasa? Kenyang. Nah, kenyang. Kita nggak akan nagih, Padahal nggak makan yang lain loh, cuma makan pisang loh. Tapi udah kenyang banget kan? Iya, tapi kalau makan bakwan atau makan pisang goreng gitu ya misalkan ya, bakwan atau ya itu berulang-ulang gitu. Terus kayak makan mie instan gitu, mie goreng atau mie kuah gitu, makan kenyang. Tapi malamnya langsung lapar, pengen makan lagi, ya itu akhirnya yang mengakibatkan overweight, obesitas, dan baru akhirnya penyakit-penyakit yang berbahaya muncul lah, yang kayak diabetes, itulah diabetes, kolesterol, trigliseridanya tinggi, sampai stroke, ada apa, belum lagi kalau gampang stres dalam kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Jadi itu menurut gue itu yang bahaya, karena gue udah merasakan sendiri setelah gue melepas tepung terigu, misalkan sebenarnya bukan lepas banget, kayak misalkan
Gue cuman makan tepung terigu gue batasin banget, misalnya dalam seminggu cuman 2 sampai 3 kali. Itu pun dikit, porsinya dikit. Di hari-hari biasa eh di hari-hari biasa itu nggak nagih dan nggak ngerasa gampang lapar kayak dulu. Jadi kayak nggak candu. Jadi menurut gua ini yang bahaya sebenarnya. Karena FMCG tuh FMCG bikin bikin makanan itu pasti mereka udah mendesain sedemikian rupa supaya orang nagih makan itu. Nggak cukup cuma makan satu kemasan, makan lagi Ya, dua, makan ibaratnya tiga kayak dan makan permen ya. iya. Makan permen kan nggak mungkin makan satu ya. Hmm, Kalau bisa dihabisin semua ya. iya. Jadi terus berulang-ulang-ulang. Apalagi kalau kita punya banyak permen. Kayaknya pengen A dikit gitu. Lama-lama jadi banyak ya. Iya. Dan gue punya buku, ntar gue coba ya. Dia bahkan ngebahas, ini bukunya tentang brain power. Ini bukunya tentang otak, tapi dia ngomongin tentang inflamasi juga. Inflamasi yang diakibatkan oleh makanan yang nggak sehat. Inflamasi itu, mudah-mudahan bener ya, ini ada di sini kalau nggak salah. Dia ngomongin tentang inflamasi, tapi dia bilang makanan-makanan yang kayak terlalu berlebih atau makanan-makanan yang kurang sehat itu dia tuh inflamasi itu bisa bertahan di situ selama 3 hari, man. Jadi misalkan lu makan mie instan sama makan bakwan hari ini, itu diproses sama makan, sama usus dan segala macam, usus dan itu kita lambung dan sebagainya, itu 3 hari dia harus baru bisa dihabisin. 3 hari baru dia hilang tuh tadi. Itu jadi terus kalau tiap hari makan berturut-turut apa akibatnya? Ya udah gitu akhirnya jenuh lah itu organ kita untuk Mungkin memproses itu itu. ibarat kayak ini ya. Mungkin kalau kita di bandara gitu ya. Hmm. Kita bawa koper gitu ya. Hmm. Di scan kan, di scan. Kalau misalnya barang kita bawanya aman, oh langsung lewat. Heeh. Tapi kalau misalkan bawa barang yang mencurigakan, Heeh. disuruh buka, cek, memakan waktu yang lama ya. Iya, Mungkin seperti itu mungkin ya bisa analoginya bisa ya. kayak gitu, iya. Mm, Takes time terus ngabisin waktu. mm. Dan akhirnya itu kan insulin naik terus-terusan, insulin naik terus-terusan, akhirnya menghasilkan resisten insulin. Insulin yang akhirnya ketika insulin kita resisten, badan kita resisten terhadap insulin, itulah akhirnya mengakibatkan muncul pradiabetes, diabetes dan sebagainya. Dan yang akhirnya udah sekali lu udah diabetes ya udah. Karena kalau kita diabetes kan kita kalau luka atau cedera itu makin susah sembuhnya, makin lama sembuhnya. Gue Ya. gue dulu ngerasain, kok luka gue nggak sembuh-sembuh ya, lama banget sembuhnya. Karena dulu ternyata gue lagi overweight dan udah mulai ada pradiabetes di gue. Gue merasa udah gitu kan. Karena gue juga dulu pernah ngecek ngecek medical check up 2023 itu kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, tapi gula enggak. Cuman karena itu karena puasa. Coba kalau gue habis makan apa terus gue ngecek medical check up di Prodia gitu atau apa, itu mungkin glukosa gue juga tinggi gitu. Tinggi ya. Gitu. Ya jadi kurang lebih gitu sih ya teman-teman ya. Menurut gua ini sebenarnya udah banyak nih yang pakar-pakar kesehatan maupun pakar gizi maupun pakar dunia gaya hidup sehat itu udah banyak yang menyuarakan hal-hal serupa yang kita sampaikan kayak Om Aderai, terus dokter-dokter, bahkan sekarang dokter udah banyak yang jadi konten kreator tuh, yang SB30 Health, Dokter Tirta, terus kalau di luar negeri ada Dokter Eric Berg yang ngomongin tentang inflamasi, glukosa, segala macam, gluten, segala macam gitu. Karena akibat makanan-makanan, gue bukannya anti terhadap tepung terigu ya guys, enggak. Tapi gue ragu dengan kualitas tepung terigu yang ada di Indonesia. Untuk gue nggak yakin kualitasnya sebaik yang ada di Singapura atau bahkan sebaik yang ada yang pernah gue makan di Jepang gitu. Karena itu yang mengakibatkan asam lambung dan mah itu juga tidak sembuh-sembuh. Gluten, terutama yang sensitif sama gluten. Eh, karena menurut gua penyakit orang Indonesia tuh mah, asam lambung, Nggak diare jauh-jauh ya. itu gara-gara tepung terigu atau nggak selalu soal kopi, antara tepung terigu sama kebanyakan makan pedas, kebanyakan makan pedas gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih. Jadi maksud kita tuh gini, jangan langsung apa-apa kalau sakit langsung obat. Kalian harus kenali diri kalian. Kalian harus kenali diri kalian. Kalian itu gimana gaya hidupnya selama ini? Makannya gimana? Jangan-jangan kalau kalian mulai mencoba mengubah pola makan, itu tanpa obat pun, tanpa ke rumah sakit pun, penyakit kalian, keluhan-keluhan penyakit kalian tuh bisa sembuh pelan-pelan. Jadi self healing gitu. Jadi nggak selalu ngandelin obat supaya kita, ya itu tadi ya, farmasi, jualan obat laku,
Oke lah kalau rumah sakit dokter kita tetap perlu dokter kalau kita sakit gitu. Tapi Mm. mulailah mencegah itu karena kita nggak dilindungi oleh siapa-siapa di sini. Kayak istilahnya yang edukasi yang kayak gizi kesehatan gini nih masih jarang. Bahkan dari pemerintah tuh nggak ada inisiatif untuk ini. Paling masih yang yang individu-individu lah, Ya. sesama masyarakat yang mengingatkan kayak kita mengingatkan, dokter Tirta mengingatkan, Om Adera yang mengingatkan. Baru orang-orang itu yang mengingatkan itu gitu loh. Terus kita kapan itu. Jadi terus makan apa dong kalau kayak gini kan? Ya kita kasih solusi ya seperti yang Om Adera sampaikan dan kawan-kawan gitu. Makan dada ayam itu cepat kenyang. Pokoknya protein lah. Banyak makan protein sama dokter siapa ya gue lupa namanya dokter apa yang SB30. Dia pakar apa gitu ya, pakar spesialis apa gitu gue lupa. Lulusan Harvard. Dia ngambil spesialisasinya tuh di Harvard. Gue lupa nama dokternya. Masih muda lah, lebih lebih muda dari kita. Dia bilang porsi makan yang ideal itu setengah 50% dari piring kita itu harus sayur-sayuran. Bahkan dia nggak bilang bahkan dia bilang kalau bisa buah-buahan dibatasin, nggak boleh banyak makan buah karena buah-buahan yang zaman sekarang itu udah terlalu banyak engineer intinya yang bikin pemanis, manisnya berlebihan. Fruktosa itu karena katanya fruktosa itu nggak diproses sama lambung, nggak diproses sama usus, itu diproses cuma di hati sama kayak kita minum alkohol. Terus itu tadi ya balik lagi ke piring, 50% itu harus sayur. Sayur apapun lah kayak brokoli, yang penting sayurnya bukan kol goreng. Jangan kol goreng, itu penyakit lagi Itu tuh. paling bahaya itu. Itu Em, minyaknya Mungkin minyaknya di kalangan orang tuh enak ya, tapi itu yang paling berbahaya. bahaya karena itu isinya minyak bukan sayur Iya, lagi. benar, Banyakan minyaknya daripada sayurnya. benar. Terus sayur kayak brokoli, kangkung, bayam, wortel, itulah kalian udah tahu lah ya harusnya. Terus sisa 50%-nya lagi, 50%-nya lagi dibelah jadi 3/4. 3/4-nya itu protein. Nah, protein dari mana? Tempe. Dan tempe itu nggak harus digoreng, guys. Gue juga dulu waktu awal-awal di September 2024, September Oktober itu gue agak lumayan tersisa juga tuh untuk coba makan sehat, lumayan struggle. Tapi 2 sampai 3 minggu kalian berhasil melewati konsisten, kalau 2 sampai 3 minggu kalian konsisten makan yang sehat dan mengurangi yang bukan langsung meniadakan ya, tapi mengurangi yang bahaya-bahaya Mm-mm. itu eh, nanti di minggu keempat, minggu kelima dan seterusnya itu udah terbiasa. Perut kalian udah terbiasa, lambung kalian udah terbiasa, dan lidah kalian dan otak kalian udah terbiasa untuk makan sehat dan udah nggak nyari-nyari makanan-makanan yang enak-enak itu lagi. Karena akhirnya nanti lu makan tempe yang nggak digoreng kayak tempe kukus itu pun jadi enak. Makan ubi yang dikukus jadi enak gitu. Seperti tadi mungkin ya makan pisang aja udah kenyang Hmm. itu. Iya Udah gitu. kenyang. Ya gitu sih. Jadi mulai besok tempe atau dada ayam atau enggak Telur juga bisa. telur. Nah ya benar telur. Hmm. Katanya sih jangan kebanyakan kuning telurnya, putih telurnya banyak. Tapi nggak apa-apa makan kuning juga boleh, makan kuningnya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Jadi kayak misalkan kalau kalau Adera itu dia bilang dia 8/2 ya. Cuma itu terlalu ekstrim sih. Cuma misalkan kalau kalian makan dua dua telur, ya udah 2 putih 1 kuningnya aja gitu. Satunya lagi ya terserah kalian mau kalian apain gitu. Jangan terlalu banyak yang kuningnya. Walaupun kuningnya itu mengandung vitamin D ya. Cuman banyakin yang putih telur. Terus dada ayam atau sapi atau ikan ya kan. Kalau ikan dan sapi kemahalan ya udah ayam aja. Atau yaitu tapi yang paling itu sih white meat ya. White meat daging putih. Daging putih itu ya ikan sama ayam. Kalau daging merah ya kambing, sapi gitu kan. Nah, jadi makan itu aja gitu. Kalau kalian kulineran pasti susah banget nyari makanan itu. Susah banget. Dan kalau ada pasti lebih mahal daripada yang dimsum, lebih mahal daripada risol. Karena memang yang murah-murah itu pasti kurang sehat Hmm. gitu. Jadi ya kalian kalian putuskan sendiri lah. Kita cuma kasih masukan. Itulah. Jadi kalian harus paham, sadari itu supaya ya supaya nggak ini apa namanya jangan menyalahkan apa-apa lagi karena Lebih baik mencegah mencegah. daripada mengobati ya. Ya itu sesimpel itu old but gold quote lah gitu. Jadi ya itulah kalau makanan kita Indonesia ini belum belum ada lembaga yang benar-benar serius melindungi kita dari makanan-makanan yang dianggap itu kayak bakwan, gorengan, mie instan, apalah gue sampai lupa yang bakar-bakar. Enak-enak ya semuanya. Itu enak-enak. Ya kalau
Kalau kebanyakan makan nanti umur 40-an, umur 50-an atau bahkan pas umur 30-an aja udah banyak udah banyak penyakitnya. Iya. Ya kalian mau penyakitan terus ke dokter mulu, dikasih obat mulu, apa-apa obat gitu kan. Ya terserah, itu it's your choice gitu. Tapi setidaknya eh sebenarnya kalian udah tahu lah sebenarnya ini permasalahan akar masalahnya tuh karena makanan. Jadi olahraga nggak harus kayak lu harus pelari maraton 20 kilo untuk bisa menyembuhkan penyakit lu. Lu olahraga biasa aja ringan tapi makan lu yang harus diperketat. Harus disiplin makannya. Gitu. Ada tambahan lagi, Man? Udah sih. Oke, gitu sih. Paling kurang lebih itu. Jadi nanti silakan kasih komentar opini eh, baik yang di nanti kolom komentar Spotify maupun YouTube. Kita diskusi aja gitu. Karena apa yang kita sampaikan ini satu berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa diagnosa pada tubuh diri sendiri, sama juga kita bukan pakar gizi, bukan pakar kesehatan, tapi kita belajar banyak dari pakar-pakar itu yang sering berbagi edukasi lah tentang kesehatan, tentang itu, dan juga buku-buku kita juga baca banyak buku lah gitu soal kayak gitu-gitu. Oke, jadi itu dulu dari kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan berbagai topik yang baik yang serupa maupun yang berbeda. Oke, thank you.